Yang kami hormati orang tua kita, guru kita, Al-Ustaz Haji Abdul Razak. Yang kami hormati orang tua kita, Bapak Ahmad bin Haji Muhammad Soleh. Kita hormati Bapak Mahmudin S.I. Putra Bapak Haji Mahidin, Bapak Haji Abdul Rahman, Bapak RD, Bapak Rijaka, Bapak Suhaib yang sampai sekarang belum sampai berbanyak saya. Para bapak, para ibu, alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul di dalam rangka mengenang peristiwa agung yang namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu nggak bisa dipikirin pakai otak. Artinya Isra itu jalan, Mi'raj tangga. Kalau orang jalan maju atau mundur? Ya, kalau jalan itu namanya maju. Kalau Mi'raj tangga, tangga itu buat naik atau buat turun? Buat naik. Itu kalau turun itu sudah modelnya aja. Makanya kalau orang ingin maju dan juga ingin naik ke hadapan Allah melalui proses yang namanya sholat. Makanya kalau Isra Mi'raj nggak bisa masuk pakai akal, nggak masuk. Itu Mekah Palestina itu sekitar 800 km. Dari Palestina ke langit pertama aja itu perjalanan 50.000 tahun itu malaikat. Belum langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, sampai Sidratil Muntaha. Apa yang akan didapat adalah pelaksanaan atau kewajiban sholat yang dititipkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Isra itu bukan kata masuk otak. Otak tidak sekekilan buat memikirkan peristiwa yang begitu agung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi itu Nabi jalan sekitar jam 10. Jam 10 sampai di sana itu dengan batu itu artinya gelap. Batu kendaraan yang jarak pandangnya itu melebihi kecepatan cahaya. Ini belajar fisika. Cahaya itu kecepatannya 3.390 km. 3.900 km per detik itu kecepatannya. Makanya begitu jalan sampai mau subuh Rasulullah sudah sampai lagi. Kenapa? Yang mau Allah. Makanya kalimatnya asra, bukan sarok. Kalau sarok ini jalan, kalau asra dijalankan. Sama gini, Wan Rojak berangkat ke Tanah Abang. Begitu berangkat ke Tanah Abang, di belakang bajunya ada semut. Begitu di belakang ada semut, Wan Rojak turun di sana. Tiba-tiba ini semut turun, ketemu semut yang ada di Tanah Abang. Karena bahasa semut ngomong begini nih, lah lu dari mana? Dari Cianjur. Pertama, percaya semut yang kenapa? Bahwa semut di Cianjur sampai sana. Gak masuk akal. Ya kan? Agak masuk. Mana mungkin Pak Rojak tertuju di sini setengah 9 ada di Tanah. Tapi kata semut, saya ini gak jalan sendiri. Lalu saya dijalankan atas kemauan Rojak, begitu dia pakai baju. Saya nempel, kebetulan saya pergi ke Tanah. Lihat-lihat pakaian buat lebaran. Sampai ke sana, artinya dijalankan. Begitulah peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu bukan jalan, dijalankan melalui atau dengan kendaraan yang namanya
pulau. Sholat setelah itu Mi'raj. Setiap Rasulullah ketika Isra dia berdiri di Baitul Laham yang sekarang namanya Bethlehem. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, dia sholat 2 rakaat. Mana Bethlehem? Tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Sampai Masjidil Aqsa, Rasulullah sudah ditemui oleh 123.999 nabi. Jadi seluruh nabi itu sama di sini. Jadi begitu Pak. Makanya masjid itu 3 Pak. Yang bukan milik negara. Pertama Masjid Mekah, Masjidil Haram. Kedua Masjid Madinah. Ketiga Masjidil Aqsa. Itu punya kita, bukan punya orang Arab, bukan punya orang Palestina, namun itu adalah masjidnya umat Islam. Makanya Masjidil Aqsa itu pernah jadi masjid, pernah menjadi kiblat yang pertama bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sebelum ada Ka'bah dulu kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Ini sekarang Masjidil Aqsa sedang dalam suasana atau situasi bahaya. Namun kalau kita pikir pakai otak juga masuk. Palestina punya tentara cuma 40.000. Itu digerobotin Amerika, Inggris, Prancis, Italia, Jerman. Ditambah negaranya Israel Zionis yang punya tentara lebih dari 2 juta orang. Ditambah negara-negara Amerika. Enggak hancur-hancur. Oke, apa adanya. Kenapa? Karena Allah jaga. Kalau sampai jatuh ini Masjidil Aqsa, dia sudah siap-siap akan menyembelih sapi yang warnanya merah dan sapinya sudah ada. Makanya pada tanggal 7 Oktober sebelum orang-orang Al-Quds itu menyerang yang namanya Masjidil Aqsa, Zionis sudah punya rencana tanggal 8 akan menyembelih yang namanya itu sapi merah. Setelah itu dirasakan itu masjid, dia akan bikin kuil Sulaiman buat menyambut datangnya Isa, datangnya Dajjal. Itu sudah disiapkan. Namun rencana Allah, rencana mereka lebih dahulu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa makaruhu wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana, dan Allah lah sebaik-baik rencana. Saat itu Hamas tembok masuk itu Masjidil Aqsa, Zionis yang dibom tanggal 7. Padahal tanggal 8 sudah dipersiapkan untuk menyembelih sapi yang warnanya merah untuk menyambut kedatangan Dajjal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal minal rahimakumullah. Nabi Isra langit pertama ketemu Adam, langit kedua ketemu Isa, langit ketiga ketemu Yahya, langit keempat ketemu Idris, langit kelima ketemu Harun, langit keenam ketemu Musa, langit ketujuh ketemu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi proses itu jarak antara satu dengan lain sampai langit ketujuh. Jibril stop. Nggak bisa Jibril melanjutkan. Kenapa? Anda Jibril ikut dengan Rasulullah Sidratul Muntaha. Saat itu pula Jibril akan menjadi alat. Kenapa? Begitu tingginya derajat tunjukkan kita dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena acaranya seperti ceramah jadi seperti bisa cepat segala. Jadi begitu Nabi mau sampai Sidratul Muntaha bisa ikutin diri. Nabi langsung begini. Oh, gini kok Nabi. Apa yang Nabi baca? At-tahiyyatul mubarakatus walawatul thayyibatul lillah. Sampai situ. Lalu Allah balas, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
tapi namun sayang kepada saudara kami Yusuf. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Maka ini dipatenkan menjadi kalimat tasyahud. Sayang Rasulullah kepada kita saudara. Makanya sekarang sudah saya itu gembira Pak. Di antara masjid-masjid yang ada itu saya salut kepada Al-Ikhlas bahwa dia sudah punya generasi yang meneruskan almarhum Mbak Min dari industri sudah ada anak-anak. Ya, kenapa buat siarnya Islam? Ini bunuh dia itu bocah, pukul bisa coba kalau yang tidak pukul, kalau berbilang semua itu. Itu kalau tidak yang pukul dan semua itu dia bocah saya sekarang sudah tidak ada itu jadi aset. Anak tuh bocah menjadi film itu lebih jadi duit bakalan. Udah itu kalau mau jangan dipakai itu pakai hidupin itu. Kalau bukan kita sudah siapa yang nikah? Yang kecil ada ombrok, yang kecil ada itu. Jadi itu bertahap. Kenapa? Begitu pun dalam beragama. Buat apa? Buat kita cetak anak-anak soleh dan anak-anak. Karena inti dari Isra dan Mi'raj adalah sholat, dan sholat adalah membentuk manusia yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu takwa adalah hormat dan takzim kepada orang tua, baik mereka hidup ataupun telah tiada. Kalau mereka hidup, mereka setiap usai sholat, Rabbil firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Kalau dia udah nggak ada, sering-sering datang takziah ke kuburannya, paling tidak seminggu sekali atau 5 kali atau sore. Itu ciri orang yang takwa, ciri anak yang soleh, anak yang menjalankan ibadah, terutama ibadah sholatnya berpegang terhadap orang tuanya yang telah menjaga dan mendidiknya. Kita terkadang lupa sama mak bapak kita yang enggak. Kalah kita orang Jawa, senang orang Jawa. Jawa lebaran kurang seminggu. Pakai motor semes panjang 45 tahun STNK enggak. Itu berangkat ke Jawa, ke Magetan, ke Ngawi, cuma buat cium tangan sampai emak bapaknya. Tiap tahun dia cuma mau cium tangan kalau emak bapaknya udah nggak ada. Dia cuma mau bicara seputar emak bapaknya itu juga. Anaknya juga. Yang paling tua itu nomor 7 tahun ditambah itu. Abahnya duduk ke depan. Yang umur 3 tahun ditambah ke tengah-tengah. Yang 6 bulan di samping harus tindakan kami istri. Berangkat itu ke Jawa. Ya Allah, terkadang orang kita dan orang tahu kuburan bapak dekat banget di Al-Makmur. Itu Hamzah itu dekat banget. Begitu ziarah, udah tahun-tahun udah ziarah. Sekali dia apa kalau kuburan bapak pindah, bukan bapak pindah. Lo nggak tengok-tengokin. Lo mana kuburan pindah? Lo apa kuburan pindah? Pindah. Lo nggak tengok-tengokin kuburan bapak lo. Bukan pindah. Rasa kuburan bapak mesti perasaan. Makanya lihatin. Kenapa mereka mengharapkan? Pakai satu kalau doa aja doa bagus tak bagus, tapi lebih bagus kita datang ziarah. Dia nggak mati pak itu, dia yakin kita lebaran nih. Kita nggak bisa datang ke ibu kita ke bapak kita. Duit kita titipin, makanan kita kirimin. Girang orang tua kita, namun dia akan lebih girang ketika kita hadir di depan dia. Sekaligus kita kiri itu pun saudara-saudara kita yang telah tiada mengharapkan untuk bisa kita hadir di makam ini bentar ini menjelang Ramadan. Allah kita kalau menjelang Ramadan masih kagak datang juga. Ya, nanti jangan kaget pak kalau kita malas takziah, malas ziarah ke kuburan emak bapak
Tidak. Ketika kita mati juga gagal ada yang berani tahu-tahu alat-alat. Kenapa? Karena ketika hidup kita tidak open, tak peduli sama semua dia, maka anak kita pun akan menjadi biru apa-apa, tak biru anak-anak. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Dicaya nanti anak-anak kalian juga diajari yang akan berbakti sendiri kepada ma'asyiral muslimin wal jumratal mukminin rahimahumullah. Jadi inti daripada Isra dan Mi'raj adalah sholat. Bentar lagi ini masuk bulan Ramadan. Saya ingatkan kepada bapak dan ibu, terutama ibu-ibu yang belum bayar kodok puasa, saatnya bayar. Ya, begitu pun bapak-bapak yang belum mungkin punya utang, bayar kodok. Jangan sampai gagal bayar. Karena kita belum tahu apakah kita bisa berjumpa di Ramadan yang akan datang atau tidak. Karena banyak saudara-saudara kita Ramadan lalu masih bersama kita, tahu-tahu Ramadan ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ceramah 17 menit. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaat. Intinya kita doakan orang tua kita Bapak Haji Mahiri, Ustaz Omar Husin, dan juga Ustaz Abdul Razak dan orang tua yang ada. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah pertahankan hidupnya, Allah angkat penyakitnya, Allah akan kita menjadi rumah tangga sakinah mawaddah dan rahman, dan anak-anak kita menjadi anak soleh dan solehah. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma waffiqna ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.